dan kerjasama dan kolaborasi di memberikan pelayanan yang terbaik. Modal pentingnya adalah yang didasarkan oleh niat baik di mana masing-masing telah paham mengenai posisi, peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Bertolak dari hal-hal tersebut tentu merupakan tantangan kita sendiri, bahwa MOU yang telah melalui proses panjang dan dari segi substansi yang secara prinsip telah disepakati bersama ini, dengan segera kita tindak lanjut. Mari pastikan bahwa niat baik kita semua yang termanifestasi di dalam MOU hari ini diformulasi dapat secara nyata membawa manfaat dan kebaikan masyarakat Jawa Barat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada saudara-saudara kami di kata Provinsi Jawa Barat. Semoga silaturahmi ini menjadikan penyambung perkeratan, perkuatan lagi apa yang telah kita bangun selama ini, mulai dari tenaga kesehatan dan bentuk kerjasama informasi dan pelatihan sekaligus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan dari Kepala Kantor Penjaya dari Kepulauan Tugas Bandung, Bapak Heri Maranca, SHMSI. Berikutnya adalah sambutan dari Direktur RSUD Kesehatan Kerja kepada Dr. Gigi Tintin Farihatin MSCPH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Jadi mungkin untuk Pak Didi Hamzah dari Kalimantan Barat, untuk kita semua orang Barat. Kalau di Jawa Barat itu Sampurasun itu sebetulnya Sampuraning Insun. Jadi kita mohon izin. Baik. Baik, Robis Rahmi Sotri Waisdari Amru Wahdul Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shalawatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Kepada yang terhormat Bapak Heri Marantika SHMSI, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Bandung, kemudian Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Basarnas, ini dari pusat. Alhamdulillah Pak Didi Hamzah SLNM, selamat datang. Kembali katanya sudah 15 tahun tidak. Jadi sekarang alhamdulillah sudah banyak perubahan. Kemudian yang terhormat para pejabat struktural, fungsional, ya, ada Pak Supriyanto, ada Pak Heri, kita sebelumnya juga sudah pernah berinteraksi. Dan dari RSKK ini Kepala Subaktibu, Ibu Ida Jamila, kemudian Kepala Seksi Penunjang Bapak Yatna, dan Dr. Yana ini sebagai MPP Manajemen Pelayanan Pasien, dan Pak Triswanto atau nama topnya Pak Iyat ini selalu koordinator umum untuk yang memang berkaitan dengan perlengkapan dan sebagainya. Kemudian saya ucapkan juga ini penunjang hormat seluruh pegawai. Kalau di Basarnas tadi disampaikannya teman-teman, kalau untuk di rumah sakit karena ada juga yang mengikuti perdaring dan Sivitas Hospitalia RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat. Saya langsung berpikir tadi karena dikasih pantun, jadi 3 menit barusan sambil Pak Heri bicara, saya mikir ini ya, jalan-jalan ke Ranca Ekek, memberi nangka dan mana kawan-kawan yang super keren di RSUD dan Basarnas. Di alhamdulillah hujan puji dan syukur pada hari ini tanggal 16 Mei
ini adalah milestone kita. Jadi RSUD Kesehatan Kerja sebagai salah satu institusi pelayanan publik sudah sewajarnya kita melakukan peningkatan kerjasama lintas sektor. Jadi perlu kami laporkan kepada Sadigi, alhamdulillah kami sebelum Pak Heri itu sekolah Jumat, ya. Nah, jadi sebelumnya secara informal kami biasanya ikut di apel siaga Lebaran, ya, atau jelang tahun baru karena kita bertetangga sebetulnya jarak di depan. Nah, jadi kalau tadi berkenan untuk mengunjungi dengan senang hati akan kami terima dengan terbuka. Kemudian juga yang sudah kita laksanakan, ini yang keren banget pada saat pencanangan bulan ketiga tahun 2024 sekaligus hari ulang tahun RSKK yang keempat. Nah, itu tim Basarnas itu dan masuk TV juga dan menjadi perbincangan latihan evakuasi dari gedung tinggi, kemudian kita kerjasama dengan Damkar, kerjasama dengan Disnaker dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, makanya saya ingat warnanya oranye, makanya hari ini saya pakai kebaya. Nah, alhamdulillah pada saat itu kami menyampaikan juga rencana master plan DID. Jadi Pak Didi perlu kami sampaikan, kami rumah sakit provinsi sekarang ukurannya masih kecil, masih tempat tidurnya 50 tipe. Namun ke belakang itu ada 5 hektar tanah yang telah kami miliki, dan pada saat pencanangan ketiga itu kami sekaligus sosialisasi master plan dengan DID. DID yang nanti insya Allah akan membangun rumah sakit berkembang menjadi tipe B, kemudian juga tempat tidurnya bertambah menjadi 200, dan yang sangat terngiang-ngiang itu, ingat ya Pak Heri waktu kita dengan Pak Asda, dengan kepala dinas yang lain, dengan direktur rumah sakit lain, kami merencanakan untuk membangun helipad. Jadi ini yang betul-betul baik bagi RSKK maupun bagi Basarnas, itu simbiosis mutualisme. Jadi kami juga tadi sebelum Bapak Didi dan Pak Heri datang, ngobrol dengan Pak Supriyanto dengan Pak Heri, nanti dalam MOU ini, yang tentu nota kesepahaman ini sangat kami dukung. Terima kasih Dr. Yana ya yang sudah menjadi contact person. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Jadi kami kemarin baru di perhubungan. Jadi sebelum gedungnya dibangun, kita perizinannya sudah konsultasi dan sudah divisitasi 2 kali dari Kementerian Perhubungan. Jadi antara lain yang memang perlu dipersiapkan selain dari infrastruktur juga SDM. Dan tadi disampaikan bahwa kalau di Basarnas selama ini pun bukan hanya teori, prakteknya bagaimana ambulan udara, kemudian dan sebagainya. Nah, ini Dr. Yana sudah langsung semangat, nanti kita siapkan tim medis yang memang dari profesi yang memang nanti secara ilmu. Kemudian dari Pak Didi sendiri menyampaikan pada saat kita bertemu pertama bahwa nanti beberapa poin-poin tertentu yang Basarnas memang mencari, kemudian mempertahankan, dan nanti tim medis yang memang quick response ini kami nanti yang dari Basarnas pun kita bisa ya atau untuk yang resesi, walaupun kita juga nanti sama-sama belajar. Kami tidak ingin, kalau saya tidak ingin PHP, tapi kita sama-sama ikhtiar. Kemudian nanti untuk latihan operasi pencarian dan pertolongan, betul tadi yang Pak Heri sampaikan, kalau kami bicara di tingkat provinsi, selalu bicara hati-hati sesar Lembang sampai di Jatinangor, kemudian pengalaman jangan sampai giliran gempa, rumah sakitnya sendiri, gedungnya tidak bagus. Nah, jadi ini yang kemarin kami betul-betul wanti-wanti kepada perencana DED bahwa
mahal memang nanti pembangunan gedungnya, tetapi kekuatannya selain untuk nanti kalau heliport harus ada koefisien kali 2,5 dan sebagainya untuk kekuatan, juga untuk bangunan bahan baku. Kemudian untuk pemanfaatan sumber daya, layanan kesehatan, dan penelitian pengembangan. Jadi mudah-mudahan langkah yang kita laksanakan sekarang menjadi salah satu bagian dari amal ibadah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan kelancaran untuk segala urusan kita. Begitu saja, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. You are all fabulous. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan Direktur RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, Dr. Gigi Tintin Farihati MSc PH. Berikutnya adalah sambutan dan pengarahan umum Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Basarnas kepada Bapak Didi Hamzah SOS MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, salam sehat buat kita semua. Sejahtera. Dan selalu sukses dan selamat itu dengan pemah umum daerah juga di Jawa Barat. Itu juga syukur ini berjalan secara yang hormat seperti tim ini PH selaku direktur RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, Ibu Ida Jamilah MKM-nya mana? Kepala sebagian usaha Diana Engage Dr. Ahli Mata bukan mata ya. Nurbaiti SKN NKKK untuk pembimbing kesehatan kerja adil bersama dari pihak masyarakat juga seperti Bapak Heri Pangeran. Karena beliau ini tinggal kepada ahli ya. Seperti ini. Terus Bu Sunda Bandung. Jadi saya sampaikan semangat kepala Basarnas beliau Solo. Jadi saya bolak-balik kalau saya lakukan action, dapatnya 1 kilo setengah. Ya. Yang pelaku mohon diri. Kita nggak usah. Ini coba suara tidak percaya dulu ya. Quick action. Lagi suara, lagi rasa. Jadi detail sesuatu kan. Jadi kalau saya itu sudah boleh. Berarti sudah
monitoring. Semangat inilah yang menjadi tujuan bersama. Hari ini kita kuatkan dalam seluruh dokumentasi. Ngomong apa ya, tapi saya kaitkan dengan masalah, dengan utama diskusi. Kita masih bersama masjid. Kenapa sih kita harus dekat sama dokter titin, dekat anak? Orang kalau dekat, ya tadi anak ekstern itu betul-betul kedekatan. Kalau keluar jauh nih kan, jadi kalau dekat jarak 1 kilo dengan jarak 2 itu pasti lebih dekatnya kan. Jadi kalau malah kantor juga dekat sama direkturnya secara tugas, anak buahnya potensi masing-masing dan sekali yang sebelum dilatih diukur proporsional dengan apa tugas yang nanti dibutuhkan masa. Kalau kita kan di bahasa itu namanya dengan les, itu lokasi. Lokasi itu karena saya tidak dikit ya, kan namanya bencana musibah itu bisa jadi kapan saja di mana kita ngomong bisa ada sesar memang sesar itu nanti nggak ada sesar itu nggak bisa masuk nggak ada, tapi data itu berarti lebih hati. Takut itu kan bukan untuk rezeki ya, takut kan untuk berhati-hati. Nah itu lokasi jadi hutan di tengah laut dengan jelas. Tapi sekarang yang paling kita khawatir adalah perubahan besar. Contoh nih, Pak Dokter pernah main satu hotel yang ada tempat karaoke enggak? Ini bukan ngomong ini ilegal, karena saya salah satu pendapat itu. Karena tempat itu kan tempat ada izin usahanya, legal, tempat masuk jadi ilegal, sulit nggak bayar atau dikemas. Tapi cara pendekatan satu kita hanya mengidentifikasi itu belum betul itu untuk lantai berapa yang paling banyak korbannya. Jadi Pak Bos, saya begitu satu gedung untuk lupa kita masih lantai sekian di lantai lupa itu tempat LC50. Kita ini sebagai target calon korban. Jadi data-data ini yang kita butuh. Artinya kita harus betul-betul tahu. Nah, korban besar ini kalau gempa di tengah laut, ya paling ikan-ikan lah, pasti berubah. Selama dia nggak mengganggu Indonesia, memang sudah tahu kok kita ring of fire, tempatnya berubah. Itu ada gunung Merapi. Dan kerjaannya meletus. Pertanyaan kenapa tinggal di situ? Kenapa kita beraktivitas di daerah awal bencana? Boleh nggak kita berusaha? Boleh. Kalau itu dunia usaha, tapi itulah itu tempat tinggal jauh dong. Ya kan? Nah, bagaimana? Itu terkait dengan masalah misalnya pertarungan nilai. Jadi tidak ada yang salah dengan membawa gunung itu meletus setiap hari. Emang kerja juga nggak meletus. Ya, boleh. Ya kan? Laut itu ada gelombang yang menerpanya dia. Kenapa kamu berarti kurang? Siap dengan risiko, bahas siap dengan mitigasi, siap dengan kemampuan. Nah, hari ini saya singkatkan mulai itu bagaimana status. Yang ketiga ini status medis kami kemampuan untuk medical first correspondent sebagai responden hanya untuk stabilisasi korban. Nah, contohnya kalau kakinya agak retak mungkin kita start. Ya, kalau ada darah itu kita tutup. Kalau ada faktor kita kondisikan. Tapi itu hanya penanganan awal. Nah, banyak korban itu terjadi apa? Salah di penanganan awal. Tapi kalau kita enggak, kita lebih banyak terjadi gara-gara kita mau melakukan transport dari lokasi ke menuju rumah sakit. Harusnya kan rumah sakit yang telah panggil. Dan ini nggak bisa menunggu. Nah, PR-nya kita masih berhadapan dengan keterbatasan untuk memberikan waktu tambahan dari sebagai kepentingan dengan masing-masing kita kondisikan, tapi terlalu lama. Kita pasang ambulan
yang meninggal di tapi apa kita bawa di bentuk online ini itu dari sisi sebelum ada variasi ini mana nih kerja-kerja yang rutin jadi berani yang ngasih terapi coba yang itu terus kan karena memang di aturan perawat masih ada dokter yang berinvestasi jika kita bisa untuk menghitung kredit poin untuk profesi dia itu PR saya mesti segera nanti datang ke kesehatan untuk bikin umum supaya seluruh profesi medis di umum itu merupakan bagian yang dekat memang yang kayak gitu. Jadi di belakang ada 5 hektar itu jadi kalau bikin heli pasti haruskan yang mati luasnya nggak melakukan ini. Jadi memang posisi yang nanti dia record landingnya posisi kan betul obstacle-nya jangan itu udah siap melewati listrik berapa nanti kalau itu udah jadi kepala kantor tinggal telepon Pak tolong simulasi kalau saudara di rumah sakit ini. Nah, saya tahu pernah saya punya pengalaman sebagai eksplorasi pribadi, Pak. Salah satu persyaratannya harus ada penanganan untuk evakuasi udara. Rumah sakit itu kita siapkan di luar rumah sakit, langsung tracing naik dan langsung didokumentasikan. Dia benar-benar di atas. Mungkin tahap awal ya. Tapi nanti jadi dia sudah bisa mengurangi obstacle dari itu adalah sakitnya. Karena PR kita kok siaga kasus baru tahun baru bingung modal heli gimana. Kesiapsiagaan pemerintah negara hadir dalam bentuk heli untuk memberikan satu rasa aman, selama itu nggak kelihatan. Heli kita sembunyi di belakang itu. Kalau pendekatan security dengan safety beda. Kalau security itu nggak kelihatan, nggak terasa di bawahnya. Tapi kalau safety harus norak, tuh penerangan. Jadi semua rambu-rambu peringatan itu harus terlihat untuk reminding. Karena orang kita kan hilang, gampang lupa. Jadi semakin banyak rambu-rambu yang untuk mengingatkan kita dalam bentuk kayak sekarang. Nah, pasti rambu-rambu untuk escape dengan masa keselamatan. Di bangunnya kan di simpang tol itu banyak potensi. Coba kalau musuh terguling, gimana nih? Berapa nih kecepatan yang bisa kita ukur untuk hadir di terminal busana? Nanti Pak Heri dari kapal bulan berapa tuh berapa lama berangkat jam sekolah ke kapal jam pulang sekolah nanti diuji satu hari 3 kali jam sekolah jam pulang kerja sama malam tengok waktu tidak usah hanya untuk uji kecepatan bergerak itu akan dapat satu ya, nanti baru pelan-pelan dari sisi kalau bagaimana melakukan treatment rumah sakit jangan tanya. Tapi bagaimana kesiapan 24 jam untuk kita meningkatkan kemampuan UGD kalau tadi. Aduh, nanti disusuin dulu bisa kan lagi menyusu ya, maksudnya anaknya lagi menyusu kan bapaknya ya. Oke, yang terakhir adalah dari tadi saya lakukan. Jadi mudah-mudahan ya, yang tadi saya dua pemimpin ini nanti ada dari mulai satuan yang sifatnya formal menjadi satuan yang ukur. Untuk action bersama. Tentu untuk keselamatan masyarakat luasnya. Kalau udah dapat kayak gini kan, bahasa kan udah bahasa itu tuh pun tahu yang kau mau. Nah itu. Tapi tetap dari aturan, dari proses, jangan kita kerja baik-baik, nggak tercatat itu sudah jadi fitnah.
Kadang kan kita kan pakai uang negara, satu hitungnya tetap jalan. Saya yakin itu akan jadi masalah sama seperti proses ini. Saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan pada secara kerjasama. Saya hakim sebagai penghulu menyaksikan saja ya. Untuk besar hati nanti yang nanti akan saya nikahkan kerjasama ini langgeng. Tugasnya ya yang orang ini. Saya pun kok dengan baju orange lagi Pak Teri. Saya terkait yang berbau orange Pak. Mulai itu naik saya punya tensi itu kan. Yang ini jangan dicatat yang lagi yang ini hanya bahasa-bahasa untuk menunjukkan Bapak tuh bahasa nyaman hadir dengan kegiatan ini. Jadi untuk menutup bukan sambutan lah apresiasi kami kepada para pihak ya. Saya hanya bisa kasih kata petua. Tuhan ini hanya membaca. Yang pertama adalah di mana bumi dipijak di situ kami berkunjung. Di mana kita berpijak di situ kita bayar pajak. Di dokter tuh saya bilang the true hero, the real heroes now itu adalah seorang yang bergerak tidak para medis, dokter, polisi, terus rescuer, itu true hero. Banyak orang yang membuat kenapa orang itu mau dekat sama kita itu bukan karena gantungnya Pak Heri, tapi value dari tugas itu, nilai dari keselamatan, nilai dari panggilan tugas itu yang membuat orang itu hadir untuk membantu. Kadang-kadang bukan merupakan orang, tapi dia orang yang hatinya. Jadi buat yang ada di Bandung, Bapak mengingatkan kita agar bukan pakai. Angkat kaki seragam kita memang bersama. Lebih tinggi lagi ini negara kita, rumah kita, kampung kita, siapa yang jaga orang kita. Dia layak. Kan gitu. Itu saya tutup dengan kepada Cina. Ini selalu saya baca sampai seperti yang daring itu. Ada Pak Dewan Kerja, ada kawan-kawan para PIC, saya lupa siapa. Nah, penuhun udah ikut join ya. Yang pergilah tidur. Aman, mereka satu jam lama, pergilah tidur. Kan? Kalau enggak ingin bahagia sama itu. Kalau Anda ingin bahagia hanya 3 bulan. Ini 3 bulan dulu. Selebihnya kita. Jadi kalau kita, Anda semuanya ingin bahagia selama, tolong. Itu ya sebagai apa saya sampaikan sekaligus menutup apa yang saya sampaikan. Sekali lagi menyampaikan apa hormat dari para Basarnas menghargai kerjasama ini dan jadi semangat buat kita untuk terus menjaga hubungan baik. Kalau sudah pasti akan sudah menjaga hubungan baik dengan itu. Mohon sekali lagi kalau ada yang salah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan apresiasi dari Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Basarnas, Bapak Didi Hamzar SOM. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat. Kepada Kepala Kantor Pusat Bandung, Bapak Heri Mardika untuk ke depan, dan juga Ibu Dr. Diki Tintin Farihatin untuk ke depan, disaksikan langsung oleh Kepala Kerjasama, Bapak Didi Hamzar untuk ke depan.
Baik, kita ketahui bersama bahwa ruang lingkup program bawaan ini adalah meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, latihan operasi pencarian dan pertolongan, pemanfaatan sumber daya, layanan dan pengembangan. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, telah bersama-sama kita saksikan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Pasca Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat. Semoga apa yang telah disepakati pada hari ini kedepannya dapat berjalan dengan lancar. Penyerahan indera mata yang pertama dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pasca Bandung kepada atau akan diserahkan kepada Direktur Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Heri Marantika untuk maju ke depan. Begitu juga dengan Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, Dinjen Variatin MSTPH. Ya. Baik, untuk indera mata yang kedua dari RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat yang akan diserahkan oleh Direktur RSUD Kesehatan Provinsi Jawa Barat kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Bandung, Bapak Heri Marantika. Terima kasih ya, Bro. Berikutnya adalah sesi foto bersama kepada perwakilan dari Kepala Kantor Kelas A Bandung, Bapak Heri Marantika, kemudian Bapak Kepala Biro Hukum dan Kerjasama, Ibu Direktur RSUD Kesehatan Kerja dan jajarannya, silakan untuk maju ke depan. Kepada pejabat struktural dan perwakilan pejabat fungsional, silakan untuk maju ke depan. Kepada rekan-rekan humas, silakan untuk mengatur posisinya. Ya, untuk sesi foto yang pertama adalah teman-teman silakan berdiri semua di posisinya masing-masing. Nanti humas akan mengambil dari depan, dari atas panggung. Oke semuanya, izin lihat kamera. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Bisa tangguh. 1, 2, 3. Sekali lagi 1. Siap. Oh, oke. Begini semuanya teman-teman yang belakang. Silakan diikuti gayanya.
Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Siap. Acara berikutnya adalah pembacaan doa. Doa akan dibawakan oleh Saudara Rai Tommy Adiwinata. Kepada Saudara Rai Tommy Adiwinata, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sehat bagi kita semua. Doa akan kami bacakan menurut tuntunan Islam. Bagi para hadirin yang beragama selain Islam, dipersilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kami persembahkan hanya kepadamu. Hanya karena atas limpahan rahmat dan karunia-Mu, kami dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan penandatanganan MOU antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung dengan RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kami mohon karuniakan semangat pengabdian dan soliditas di antara kami agar kami dapat saling membantu dan bekerja sama. Jadikan seluruh aktivitas yang kami lakukan sebagai amal soleh yang dapat diterima di sisimu. Ya Allah, yang Maha Pengampun, hanya kepadamu lah kami meminta. Dengan diadakannya acara ini, berikanlah perubahan yang membawa dampak positif bagi kinerja seluruh jajaran dari kedua belah pihak, agar kami dapat menunaikan amanah yang kami emban. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, guru kami, serta para pemimpin dan pendahulu kami. Perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal inna innaka antas samiul alim. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat telah selesai. Saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bagi terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk kepada rekan wartawan yang mau wawancara, silakan. Untuk waktu dan tempat, silakan untuk pengetahuan umat berupa disikat. Terima kasih.
Saya